Alexander Graham Bell lahir pada tanggal 3 Maret tahun 1847 di Edinburgh, Skotlandia, Britania Raya. Alexander Graham Bell dikenal dunia sebagai ilmuwan yang menciptakan dan mendirikan perusahaan Bell pada tahun 1877. Bell adalah penemu alat komunikasi telepon, di mana penemuannya tersebut telah mengilhami perkembangan teknologi telepon sampai dengan sekarang. Berkat penemuan Bell di bidang telepon inilah, maka telepon genggam diciptakan dan menjadi bagian dari kehidupan manusia modern saat ini. Meskipun Alexander Graham Bell dikenal dunia sebagai penemu telepon, dia tidak pernah menelpon istrinya karena mereka tunarungu. Pada masa remajanya, Bell kurang mendapatkan pendidikan formal. Akan tetapi, Bell mendapatkan pendidikan cukup baik oleh keluarganya dan belajar secara otodidak. Ayahnya adalah seorang ahli memperbaiki vokal pidato dan pengajar bagi orang-orang yang tuli. Pada tahun 1875, Bell membuat percobaan-percobaan yang mengarah pada penemuan telepon di Boston, negara bagian Massachusetts. Bulan Februari tahun 1876, Alexander Graham Bell mematenkan penemuan teleponnya dan mendapatkan imbalan atas penemuannya tersebut pada beberapa minggu kemudian. Bell memperlihatkan telepon hasil penemuannya tepat pada saat ada pameran 100 tahun kota Philadelphia. Meskipun penemuannya tentang telepon tersebut telah menarik perhatian publik, akan tetapi The Western Union Telegraph Company yang menawarkan uang sebesar $100.000 untuk penemuan alat itu membatalkan membayarnya tanpa alasan yang jelas. Karena merasa penemuannya tidak dihargai, kemudian pada bulan Juli tahun 1877, Bell bersama dengan kawan-kawan mendirikan perusahaan sendiri, sebagai nenek moyang dari American Telephone and Telegraph Company saat ini. Telepon penemuan Bell ini dengan cepat mencapai kesuksesan secara komersial. Bell dan istrinya sama sekali tidak mengira bahwa keuntungan yang diterima oleh perusahaannya begitu luar biasa. Pada tahun 1883, perusahaan mereka sudah bisa peroleh keuntungan seharga sekitar $1 juta. Di tengah-tengah kesuksesannya menikmati keuntungan dari penjualan telepon hasil penemuannya, Bell tetap terus berupaya melakukan penelitian tentang alat-alat yang dia dedikasikan khususnya untuk orang-orang yang tunarungu. Pada tahun 1871 Bell pindah ke Amerika Serikat untuk mengajar di sekolah Boston untuk para tunarungu. Setelah mendapatkan ketenaran berkat mengembangkan telepon, Bell menjadi warga negara Amerika Serikat pada tahun 1882. Aplikasi hak paten Bell untuk telepon diajukan pada tanggal 14 Februari tahun 1876, hanya beberapa jam sebelum penemu saingannya Eliza Gray mengajukan keberatan kepada kantor paten AS yang mengumumkan jika dia sedang mengerjakan penemuan serupa. Namun pada tanggal 7 Maret Bell yang berusia 29 tahun tetap dianugerahi paten AS pertama untuk telepon. Tidak butuh waktu lama, Bell kemudian menghadapi ratusan tantangan hukum tentang hak patennya tersebut. 5 dari mereka harus diproses hingga Mahkamah Agung AS, namun akhirnya menguatkan klaim Bell dan menjadi salah satu pertempuran paten terpanjang dalam sejarah Amerika. Lebih dari seabad sebelum menjamurnya telepon seluler, Bell menemukan telepon nirkabel yang mampu mentransmisikan percakapan suara dengan sinar cahaya. Bell menyebutnya fotofon, dari bahasa Yunani untuk cahaya dan suara, yang dipatenkan pada tahun 1880. Bell menyebutkan jika penemuannya kali ini lebih besar dari telepon. Dia sempat mengatakan kepada Boston Traveler bahwa dia meramalkan aplikasinya itu untuk navigator berkomunikasi dari laut ke pantai pada saat perang. Namun, mengingat teknologi saat itu yang masih terbatas, utilitas fotofon pun terbatas pula. Teknologi serat optik kemudian dikembangkan beberapa dekade kemudian, transmisi suara dengan cahaya pun dikembangkan dan sukses dalam bentuk telepon seluler. Bell juga menciptakan detektor logam untuk menyelamatkan nyawa Presiden Amerika. Pada minggu-minggu sekitar tanggal 2 Juli tahun 1881, penembakan terhadap Presiden James Garfield terjadi. Kondisi sang presiden justru memburuk ketika dokter membuat pemeriksaan berulang dengan jari dan instrumen yang tidak steril untuk menemukan lokasi salah satu peluru.
Percaya bahwa sains dapat menemukan beberapa metode untuk menemukan letak peluru, Bell mengembangkan mesin elektromagnetik yang dia uji pada veteran perang saudara yang masih memiliki peluru yang bersarang di tubuh mereka. Bell 2 kali dipanggil ke tempat tidur Gedung Putih Garfield dengan mesinnya tersebut, tetapi ia gagal menemukan pelurunya. Hal itu dikarenakan gangguan yang disebabkan oleh kabel baja di atas tempat tidur dan kepala dokter presiden yang hanya mengizinkan pencarian di sisi kanan tubuh presiden di mana dia yakin peluru itu bersarang. Setelah kematian Garfield pada tanggal 19 September peluru itu ditemukan, berada di sisi kirinya. Meskipun dikenal sebagai penemu telepon, Bell justru melanjutkan pekerjaan seumur hidupnya untuk membantu para tunarungu. Pada tahun 1887, Kapten Arthur Keller melakukan perjalanan dari Alabama untuk bertemu dengan Bell untuk mencari bantuan bagi putrinya yang berusia 6 tahun, Helen Keller, yang buta dan bisu pada usia 19 bulan. Bell kemudian mengarahkan mereka ke Boston Perkins School for the Blind, di mana mereka bertemu dengan Anne Sullivan, seorang guru luar biasa yang akan mengajar Helen menulis, berbicara, dan membaca Braille. Helen Keller, yang kemudian hari menjadi seorang penulis hebat dunia, mendedikasikan autobiografinya untuk Bell, yang dia percayai sebagai pembuka pintunya dari kegelapan menuju cahaya. Pada tanggal 2 Agustus tahun 1922 Alexander Graham Bell meninggal dunia di rumah musim panasnya yaitu di Nova Scotia. 2 hari kemudian semua layanan telepon di Amerika Serikat dan Kanada ditangguhkan selama 1 menit penuh pada saat yang tepat ketika Bell diturunkan ke kuburnya. Sekitar 60.000 operator telepon mengheningkan cipta dan tidak menghubungkan panggilan baru ketika 13 juta telepon di benua itu terdiam.